Shalom Jemaat Tuhan, renungan kita hari ini berjudul Tunduk kepada Allah dan diambil dari Yakobus 4 ayat 7. Mari kita bacakan secara bersama-sama. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus menuliskan kepada jemaat untuk tunduk kepada Allah. Nah, apa itu tunduk? Ternyata tunduk yang dimaksudkan oleh Yakobus ini bukan seperti rasa takut kepada Allah, seperti seolah-olah Allah itu pribadi yang memerintah, pribadi yang perlu ditakuti sehingga kita harus tunduk kepada Allah. Nah, Yakobus menjelaskan lebih lagi di ayat 8, ia mengatakan mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Jadi arti tunduk yang dimaksudkan oleh Yakobus ini yaitu kita harus mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Kristus dengan mengimani dan melakukan firman atau membaca firman yang sudah kita miliki yaitu di dalam Alkitab. Nah, kenapa sih kita harus mengimani, melakukan bahkan mendekat kepada Allah itu sendiri? Yakobus menekankan dalam perikop ini tentang hawa nafsu manusia. Ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu, maka akan ada hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang dituliskan di ayat 1, saya akan bacakan. Ayat 1 menuliskan tentang hawa nafsu, bagaimana tentang hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh kita sebagai manusia. Dan ada konsekuensi dari hawa nafsu yang kita miliki ketika kita hidup. Ayat 2 Yakobus mengatakan kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu juga berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hawa nafsu membawa kita kepada keinginan-keinginan duniawi. Bahkan ketika kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, akhirnya kita tidak dapat menguasai diri kita sehingga kita menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Maka Yakobus menyebutkan kita melakukan segala cara, membunuh, iri hati, bahkan kita mungkin berbuat curang kepada orang lain. Namun Yakobus bilang bahwa semua yang kita lakukan tidak membuat kita memperoleh segala sesuatu yang kita inginkan. Bahkan ketika hawa nafsu menguasai tubuh kita, maka sebenarnya doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan tidaklah mungkin didengar oleh Tuhan. Karena semuanya yang kita utarakan kepada Tuhan hanyalah keinginan-keinginan pribadi, egoisme yang kita miliki. Sehingga Tuhan tahu bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita minta bukanlah yang baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di Matius, maka Tuhan berbicara bahwa mana mungkin seorang ayah atau seorang bapa memberikan ular kepada anak yang meminta roti dan sebagainya. Allah tahu apa yang baik kepada kita, sehingga ketika kita berdoa dengan hawa nafsu, maka Allah tidak akan menjawab atau memberikan apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, seperti ada tertulis firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kita. Kehidupan orang percaya dan tiada kegelapan yang dapat menyelimuti kehidupan. Hawa nafsu adalah kegelapan yang menyelimuti kehidupan kita. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka firman Tuhan akan menguasai hidup kita, memimpin hidup kita sehingga kita dijauhkan dari hawa nafsu yang membawa kita kepada kesengsaraan dan kejatuhan. Tunduklah kepada firman Tuhan untuk menghasilkan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.